Masuk Ya, itu yang penting ya. Nah, ini ya. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan mereaksi sepak bola Indonesia, di mana salah satu mantan pemain timnas Indonesia yaitu Diego Michel di dalam pernyataannya ini membuat semua netizen di tanah air geram dengan pernyataannya ya, yang menyinggung akan keberhasilan Indonesia mengalahkan Arab Saudi. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Euforia supporter Indonesia terlalu lebay, baru menang sekali namun berasa juara dunia. Itulah Ini kritikan pernyataannya. tajam dari seorang mantan pemain timnas Indonesia, Diego Michel. Ex-pemain naturalisasi timnas Indonesia tersebut kerap kali memberikan kritikan serta statement yang cukup kontroversial. Baru menang sekali udah kayak juara Piala Dunia, itulah komentar Diego Michel lewat akun Instagramnya. Lantas hal tersebut langsung memancing reaksi panas dari supporter Indonesia. Komentar Pasti, ya. Diego Michel tersebut dianggap meremehkan perjuangan timnas Indonesia yang baru saja mencatat kemenangan susah payah dan bersejarah melawan iya, tim betul. kuat Arab Saudi. Benar, Tak sampai ini di susah situ, payah berada ya. di kolam yang sama, tahukah kalian ternyata Diego Michel mengaku mengidolakan sang legenda, Bung Towel. Bagaimana Bung Towel. menurut kalian? Lah, ini lagi salah satu mantan pemain timnas Indonesia zaman kegelapan berkomentar tentang kemenangan Indonesia melawan Arab Saudi kemarin dengan skor 2-0. Di komentarnya seperti ini. Baru menang sekali udah kayak juara Piala Dunia, Bang. Bukan menang sekali aja nih. Abang harus tahu. Betul, Bang ya. Marcel. Kita udah 43 tahun nggak pernah menang lawan Arab. Jadi ini kemenangan penting untuk kita menuju Piala Dunia 2026, guys. Jadi, kalau komentar abang kalau menang kita nih seperti kayak juara dunia. Di zaman abang, menang lawan siapa? Lawan Kamboja, Timor Leste. Ini lawan Arab, coy. Benar ya. Rankingnya 25 dunia. Makanya kita bangga. Dan kita harus menikmati kemenangan ini. Setelah komentarnya itu ramai di media sosial. Di akun Instagramnya, Diego Michel ramai-ramai diserang oleh pencinta sepak bola Indonesia. Oh ini toh yang komen baru menang sekali udah kayak menang Piala Dunia. Udah kasih apa buat Indo? Ngasih masa suram. Ngasih towel job, Bang. Suruh cabut napa, Bang? Kasian Dari juga Indo. ya, Indo dikata-katain nggak butuh ini. orang sampah kayak dia. Setelah komentarnya Indonesia menang seperti kayak Piala Dunia, ramai, Bang. Postingannya, komentarnya 1.314 orang komen. 70% negatif. Bilang dia pemain bulldogs doang, tidak ada skill untuk timnas Indonesia. Hei, apa prestasimu Diego Michel? 10-0 melawan Bahrain. Komen-komen Astaga. netizen ini bahaya ini ya. Pacarin nih kita Willy. Kalau ditanggapi serius ini. Gak ada urusan sama sepak bola itu. Menurut kalian gimana, guys? Komentar Diego Michel ini emang memecah belah bangsa ya. Memecah pecinta sepak bola Indonesia yang masih senang-senangnya kemenangan Indonesia melawan Arab Saudi kemarin. Komen, mari kita diskusi ya. baru menang sekali, udah kayak juara Piala Dunia. Sabar. Ini maksudnya apa nih? Ada yang ngasih tau gue, boy. Di poster barunya Greg Nokolo sama yang gak pernah gue ajak ini. Ini nih ya, nih mana nih? Nih, si Diego Michel. Itu mengeluarkan statement yang Betul ya. menurut gue tuh kayak gak pantas gitu dikeluarin dari seorang mantan pemain. Mantan pemain timnas. BTW kalau lu cari komentar dia tadi, di fotonya Greg yang ini ya, itu udah kagak ada, boy, komentarnya. Dan akhirnya kolom komentarnya Diego Michel itu dirujak, boy, dirujak. Sebenarnya ya kalau lu nanya tanggapan gue soal komentar Diego Michel yang ini nih, ya ini ada dua sisi, boy. Yang pertama emang kita nggak boleh larut dalam euforia, tetap harus fokus buat menjalani 4 laga tersisa. Tapi gue yakin kok di komentar kayak gini maksudnya bukan itu. Iya sih, emang kita baru ngelawan Arab dan menang sekali. Tapi itu kan kemenangan pertama timnas Indonesia lawan Arab. Kalau nggak salah ya. Sebenarnya gue nggak mau sih masukin gambar ini, boy. Cuma ya doi kan starter di game ini. Kayaknya jangankan lawan Arab deh, lawan Bahrain waktu itu aja seri aja nggak bisa. Sorry, kalah tipis aja nggak bisa. Jadi ini nih mantan pemain yang pernah bilang kalau misalnya pandit di luar negeri tuh mantan pemain, mantan pelatih. Kalau di Indonesia tuh siapa aja boleh jadi pandit. Ini nih, abang ini. Mendingan orang biasa sih yang pura-pura jadi pandit kayak gua.
tapi bisa lebih respect sama pemain dan juga pelatih, dan juga lebih respect dengan segala macam yang timnas lakuin daripada mantan pemain tapi begitu. Mana sih? Ya gue harap ya janganlah ada begini lagi, apalagi keluar dari mantan pemain gitu. Kan gak enak gitu boy kalau misal dari netizen ngebaca. Digiling kan lo sama netizen akhirnya. GWS dah ya Bang Diego. Terima kasih buat jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Sobat bola, sangat prihatin lagi ya. Ada pemain timnas mantan. Ini benar-benar serius dari yang Diego ikut Michel ikutan atau Bung Towel. Dan dengan kesadarannya atau dia bercanda, kita tidak tahu ya kenapa tidak? maksudnya ini. Seharusnya kan mendukung Diego. Kenapa Anda memiliki pikiran seperti itu? Ini ya, Diego Michel komentari kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi. Baru segitu aja udah serasa juara Piala Dunia. Ini di akunnya dia komentar seperti itu ya. Apa pantas ya seorang pemain kita yang dulu juga pernah dinaturalisasi dan sekarang selalu berkomentar seperti Bung Towel? Apa ini komplotannya ya? Sangat disayangkan ya, seperti Diego Michel mengomentari kemenangan Indonesia seperti itu. Seharusnya kita dukung bro. Aduh, sobat Anda, gimana menurut kalian? Tulis di komentar ya, tulis di komentar ya. Halo sob, update terbaru dari timnas. Kali ini ada yang ngetek saya, Bang, coba bang, bahas statement Diego Michel terkait kemenangan kita dari Arab Saudi kemarin. Jadi ini ya, tanggapan Diego Michel tentang kemenangan kita lawan Arab Saudi kemarin. Jadi kata Diego Michel, baru menang sekali, udah kayak juara Piala Dunia. Itu ya. Aduh, ini jadi harusnya pelajaran nih pantas buat ya, kita ya. untuk pemain timnas kita, ya ex pemain timnas kita lah, mengeluarkan statement seperti ini ya. Kurang pantas aja didengarnya ya. Jadi gini ya, untuk pemain ex timnas ini ya, kan sampai netizen timnas Indonesia merasa geram dengan statement yang dikeluarkan seperti itu. Dengan kemenangan kita lawan Arab Saudi ini, salah satunya rekor kita. Untuk pertama kalinya timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi semenjak 43 tahun terakhir ini. Untuk pertama kalinya, oke? Untuk pertama kalinya timnas kita mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Jadi wajar para pemain timnas kita merasa gembira menyambut kemenangan kita lawan Arab Saudi kemarin. Apalagi kita sebagai supporter Indonesia, ya. Wajar kita pun gembira. Karena untuk pertama kalinya kita berhasil Jadi mengalahkan kita Arab bangga Saudi juga ya. semenjak 43 tahun terakhir Kita ini. mengalahkan Arab Dan Saudi. rekor yang kedua, timnas Indonesia menjadi negara ASEAN dengan poin tertinggi di ronde 3 ini dilanjutkan kualifikasi Piala Dunia dengan 6 poin. Ya. Sementara Thailand yang sempat masuk ke ronde 3 ini dilanjutkan kualifikasi Piala Dunia hanya mendapatkan 2 poin, dan Vietnam pun hanya mendapatkan 4 poin. Jadi otomatis timnas kita, timnas Indonesia menjadi Bangga salah kita satu ya. negara Asia yang mendapatkan poin tertinggi dilanjutkan kualifikasi Piala Dunia ini di ronde ketiga. Sekali lagi, jadi wajar kita menyambut kemenangan kita lawan Arab Saudi ini. Selain kita bisa memecahkan rekor dengan kemenangan kita lawan Arab Saudi, itu memudahkan kita untuk lolos ke Piala Dunia ini lewat jalur ronde 4. Yang tadinya kita terpuruk menjadi juru kunci di grup C ini dilanjutkan kualifikasi Piala Dunia dengan 3 poin. Otomatis sekarang kita naik menjadi peringkat 3 dilanjutkan kualifikasi Piala Dunia ini di grup C dengan 6 poin. Jadi dengan kemenangan kita dari Arab Saudi kemarin, itu lebih memuluskan lagi dan lebih memudahkan lagi untuk kita lolos ke Piala Dunia. Jadi wajar para pemain timnas kita merasa bangga dan merasa bahagia dengan kemenangan lawan Arab Saudi kemarin. Apalagi kita. Jadi gini ya, statement seperti itu harusnya nggak pantas keluar dari ex pemain timnas Indonesia. Harusnya mendukung timnas kita yang sekarang untuk lolos ke Piala Dunia nanti. Nanti kita juga yang bangga sebagai bangsa Indonesia kalau timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Pemain legend timnas Indonesia aja bangga kok kita udah lolos ke ronde 3 ini dilanjutkan kualifikasi Piala Dunia. Jadi nggak pantas lah untuk pemain yang sempat bermain di timnas Indonesia mengeluarkan statement seperti itu. Ya, Oke? Tetap kita Ya, dukung. kita sebagai supporter, kita dukung aja timnas kita dan kita doakan semoga timnas kita lolos ke Piala Dunia. Dan jangan dengarkan setiap statement yang menjatuhkan timnas Indonesia. Oke? Diego Michel, hah? Kon iri ya? Iri kan kon? Iri ya. Kon iku gak ada di zaman ini, hah? Zamanmu itu zaman kegelapan. Kamu adalah saksi di mana timnas kalah 10-0 dari Bahrain. Huh? Isin nggak kon? Isin lah. Ya wajar kita merayakan kemenangan kayak
lolos Piala Dunia atau memenangkan Piala Dunia, wajar lah. Yang nggak wajar itu kalah tapi dirayakan. Kok nggak seneng timnas menang, ha? Diego Michel. Kok niku yo? Lek misal ono di zaman sekarang, yakin kok nggak bakalan mlebu timnas. Skillmu lho, ngono-ngono tok ae. Ono sing ngomong kon podo ambek Justin Hubner. Enggak, Justin Hubner main nang Wolverhampton. Main nang Wolvertenggo. Wis dah Diego Michel, wis terima nae takdirmu iku. Itu ya teman-teman ya. Jadi saya rasa memang Diego Michel ini adalah pemain bola ya, yang biasanya kita kenal juga di lapangan ada pemain yang blunder begitu. Jadi saya rasa Diego Michel ini juga blunder dengan perkataannya ya. Tapi mungkin dengan penjelasan lain mungkin ada, tetapi kita belum mendengarkannya secara langsung dari dia juga ya, apa maksudnya begitu. Tetapi di video-video yang lain saya sendiri pun melihat bagaimana dia juga mendukung penuh dengan timnas Indonesia ini untuk melaju lebih jauh ke Piala Dunia begitu ya, dengan video ini yang saya ambil salah satunya. Waktu kita masih, kalau jujur ya, kita masih di timnas. Kalau 2 atau 3 waktu dia masih di timnas ya. Tim, itu banyak sudah komplain dari netizen. Sudah dibilang mau dijajah ini gini segala macam. Ya, tapi sekarang saya jujur aja ya. Tapi sekarang sudah berubah semuanya. Sekarang sudah mungkin open minded sekarang. Sekarang sudah didukung semuanya, mungkin Indonesia butuh untuk sementara sekarang, mungkin dia butuh banyak komentarisasi untuk ya mungkin kualitas naik dulu. Ya kita lihat sekarang performa naik, result naik, di ranking di FIFA semua naik, semua positif. Jadi semoga ya Indonesia maju terus, itu aja. Tidak itu ya. terlalu banyak komunikasi, tapi kemarin waktu saya masih di timnas, saya bicara sama Sen untuk yang naturalisasi yang lain, tapi yang baru belum pernah. Tapi yang penting mereka kontribusi dengan sepak bola Indonesia, itu yang penting. Masuk Piala Nah, itu yang penting ya. Nah ini ya, Diego Michel bilang apa? Masuk Piala Dunia. Jadi dia juga mendukung ini bagaimana timnas Indonesia dengan perform yang sekarang ini ya, dengan kemajuan hingga pada masuk di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia ini. Dengan video-video yang lain dia juga selalu update ya, dan juga mengikuti, menonton setiap timnas bermain begitu. Tetapi dengan pernyataan yang sesingkat ini, yaitu yang bisa membuat seluruh pecinta sepak bola yang sekarang lagi senang-senangnya dengan mengalahkan Arab Saudi dengan berapa puluh tahun kita tidak pernah mengalahkan. Seperti itu dengan pernyataannya hingga membuat kita ada yang kecewa dan sakit hati ya. Tetapi dari dia sendiri pun kita belum tahu apa maksudnya begitu. Jadi ini pelajaran bagi kita semua supaya kita jangan memang dengan situasi apapun, dengan pernyataan kita, perkataan kita jangan menyakiti atau menyinggung siapapun itu ya. Jadi kita ambil yang baik, karena saya juga percaya Diego Michel mendukung juga timnas kita Indonesia, tetapi itulah dia pemain bola, mungkin dia blunder seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu berpikir yang negatif yang terlalu jauh, tetapi kita melihat bagaimana ke depan dengan timnas kita Indonesia supaya pemain kita dan juga seluruh pengurus sepak bola kita ini lebih fokus dalam menghadapi pertandingan-pertandingan yang sisa ke depan begitu. Oke teman-teman, sedikit saja dari video saya seperti ini. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.